Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan hasil analisis kami mengenai penentuan lokasi dan layout dengan perusahaan yang sudah kami pilih, yaitu Lotte Grosir Bandung. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya yaitu Talita Zain Syaira. Saya Lydia Margareta. Saya Saya Nur Aisyah Jamilah. Saya Tiara Sifa Rahmayanti. Selanjutnya, bab 1 akan dijelaskan oleh Lydia Margareta. Baik, terima kasih Talita. Nah, bab 1 pendahuluan yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang berisi alasan mengapa kita memilih Lotte Grosir. Jadi, berdasarkan persaingan ketat antara supermarket yang ada di Indonesia, memaksa manajemen perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan, terutama dalam manajemen operasional seperti strategi lokasi dan tata letak. Melihat hal tersebut, penulis ingin meneliti proses strategi pengambilan keputusan lokasi dan tata letak dari Lotte Grosir. Selanjutnya, yaitu terdapat ruang lingkup. Ruang lingkup kajian ini selanjutnya akan disebut manajemen operasi Lotte Grosir Jalan Soekarno-Hatta Bandung adalah strategi penentuan lokasi dan sistem tata letak retail. Untuk rumusan masalahnya, terdapat dua macam. Yang pertama yaitu bagaimanakah strategi penentuan lokasi Lotte Grosir Jalan Soekarno-Hatta Bandung, dan yang kedua bagaimanakah sistem tata letak barang, ruangan, dan pencahayaan di Lotte Grosir Jalan Soekarno-Hatta Bandung. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan juga tujuan khusus. Untuk tujuan umum, yaitu yang pertama mengetahui strategi penentuan lokasi Lotte Grosir Jalan Soekarno-Hatta Bandung, dan yang kedua mengetahui sistem tata letak barang, ruangan, dan pencahayaan di Lotte Grosir Jalan Soekarno-Hatta Bandung. Untuk tujuan khususnya, penelitian ini adalah untuk pengembangan keilmuan tentang aplikasi dan manajemen operasi. Dan sebagai tugas besar tengah semester mata kuliah Manajemen Operasi, Program Sarjana Manajemen Bisnis, Telekomunikasi dan Informatika, Telkom University. Selanjutnya ada bab 2 akan dijelaskan oleh Maulina. Di bab 2 ini terdapat kajian pustaka. Yang pertama, lokasi. Terdapat fungsi strategis dalam memilih lokasi, dikarenakan pemilihan lokasi menentukan tujuan perusahaan berhasil tercapai atau tidak. Memilih lokasi untuk bisnis ini ditujukan untuk mengajak pelanggan agar datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Adapun faktor-faktor dalam menentukan lokasi, yang pertama lokasi pasar, yang kedua lokasi bahan baku, yang ketiga, yang keempat sumber energi, yang kelima iklim. Selanjutnya, sistem tata letak atau layout. Layout merupakan penyusunan, pengaturan, dan penempatan fasilitas produksi untuk menciptakan suatu sistem yang baik dalam suatu proses produksi agar kegiatan produksi tersebut berjalan dengan lancar, efisien, dan efektif. Terdapat pertimbangan dalam desain layout. Yang pertama, pemanfaatan ruang yang lebih tinggi, alat-alat, dan sumber daya manusia. Yang kedua, meningkatkan aliran informasi, bahan, dan manusia. Yang ketiga, meningkatkan moral serta kondisi keamanan kerja. Yang keempat, meningkatkan interaksi klien. Selanjutnya, bab 3 akan dijelaskan oleh Talita. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan dari Lotte Grosir. Jadi Lotte Grosir Indonesia adalah perusahaan retail di Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari lotteshopping.co Ltd, sebuah perusahaan retail terkemuka yang ada di Korea Selatan. Lotte Grosir merupakan toko besar yang menjual berbagai macam produk seperti makanan, minuman, barang kebutuhan rumah tangga, elektronik, pakaian, dan produk kecantikan dengan harga grosir yang kompetitif. Selain operasi toko grosir, Lotte Grosir juga memiliki layanan e-commerce melalui platform online resmi yakni order.lottemart.co.id. Sesuai laman Lotte, terhitung Lotte Grosir memiliki 34 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian visi dan misi dari Lotte Grosir, yang pertama dari visinya, yang pertama itu mencipta nilai seumur hidup
Mereka ingin mewakili resolusi kami untuk menjadi Lotte sebagai merek yang memberikan nilai terbaik bagi pelanggan kami. Sepanjang hidup, mereka tanpa batas dan menerapkan inovasi untuk menerapkan originalitas yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Kemudian yang kedua, resolusi kami untuk 50 tahun depan yaitu untuk mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan selama 50 tahun ke depan. Lotte telah memilih untuk fokus dan pertumbuhan kualitatif dan mendeklarasikan visi baru. Kemudian untuk misinya yaitu kami memperkaya kehidupan orang-orang dengan menyediakan produk layanan unggulan yang disukai dan dipercaya pelanggan kami. Yang kedua, membangun landasan dan garis dasar untuk aktivitas bisnis kami. Ini memainkan peran penting dalam memperkuat kebanggaan dan persatuan karyawan kami dan memotivasi mereka untuk bekerja demi tujuan bersama. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penentuan lokasi. Lotte Grosir yang kami sebagai penulis pilih adalah Lotte Grosir yang berlokasikan di Jalan Soekarno-Hatta nomor 646 Cipamokolan, Kota Bandung. Penulis mengambil lokasi tersebut untuk menjadikan lokasi A sebagai lokasi sekarang dan untuk lokasi B sebagai alternatif susulan yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta nomor 624 Majalengka, Kota Bandung. Evaluasi pemilihan lokasi ini dilakukan dengan menggunakan metode pemeringkatan faktor. Berikut adalah survei yang kami lakukan dalam penilaian kriteria pemilihan tempat dari pandangan customer. Terdapat beberapa faktor serta bobot yang sudah kami tentukan. Berikut faktor-faktor penilaian kriteria. Yang pertama ada aksesibilitas, yang kedua fasilitas sosial, yang ketiga harga tanah, yang keempat jalur distribusi, dan yang terakhir iklim persaingan. Dan dari survei tersebut kami dapat memutuskan untuk pemilihan lokasi, nilai yang digunakan untuk kelima faktor penilaian kriteria memiliki rentang dan arah penilaian yang sama. Dari penilaian di atas, penulis dapat mengetahui bahwa lokasi A yang berada di Cipamokolan lebih unggul daripada alternatif yang kami usulkan. Selanjutnya, sistem tata letak Lotte Grosir. Yang pertama, terkait dengan tata letak atau layout. Lotte Grosir ini memiliki konsep retail dan warehouse berada di tempat yang sama. Penataan letak persediaan barang juga yang disimpan di sebagian atas rak penyimpanan pajangan sehingga meminimalkan penyimpanan stok di warehouse. Hal tersebut membuat warehouse Lotte Grosir tidak terlalu luas. Yang kedua, Lotte Grosir menggunakan beberapa lampu dan memanfaatkan pencahayaan alami untuk di tempat elektronik, non-food, dry food, dan furniture. Sedangkan untuk di tempat fresh food menggunakan lampu tanpa pencahayaan alami. Di tempat fresh food juga menggunakan penyejuk udara untuk mencegah kelembapan tempat. Selanjutnya dijelaskan oleh Tiara. Baik, di bab 4 ini terdapat kesimpulan dan saran. Pertama, kesimpulan. Baik, selanjutnya di bab 4 ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan, yaitu pentingnya pemilihan location dan layout yang tepat dalam bisnis bagi Lotte Grosir Bandung, terutama dalam hal mencapai tujuan perusahaan, efisiensi, dan profitabilitas. Evaluasi pemilihan lokasi Lotte Grosir Bandung dilakukan dengan menggunakan metode pemeringkatan faktor, dan dalam layout Lotte Grosir Bandung, mereka memiliki konsep retail dan warehouse yang berada di tempat yang sama, dengan layout persediaan barang yang disimpan sebagian di atas rak penyimpanan pajangan. Mereka juga memanfaatkan pencahayaan alami dan beberapa lampu untuk menghemat penggunaan listrik. Selanjutnya saran. Yang pertama, membuat desain layout yang efisien dan mudah dipahami oleh pelanggan dengan ruang yang cukup untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan mereka. Yang kedua, perencanaan ruang yang optimal untuk menampung persediaan barang yang cukup dengan mempertahankan ketersediaan stok yang baik dan memungkinkan pengaturan ruang yang mudah dipahami dan efisien. Yang ketiga, faktor keamanan seperti tempat parkir yang cukup, pencahayaan yang baik, dan sistem keamanan yang memadai. Selanjutnya, berikut adalah lampiran dari video-video yang sudah kami sunting selama proses analisis. Sekian dari kelompok 3. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.